Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu beredar video-video yang menunjukkan ada beberapa puluh yang katanya santri yang melakukan demo di Transmart dan Trans Studio, bahkan di Karawang gitu. Ada yang demo ke Bupati Karawang untuk menuntut Trans 7. Gini ya, ngapain gitu? Demo ke Transmart, Trans Studio, Bupati Karawang. Ngapain ya? Mereka itu gak ada hubungannya. Memang Transmart, Trans Studio berada di satu grup yang sama bersama Trans 7 yang dimiliki oleh Khairul Tanjung. Tapi ya mau unjuk rasa bagaimanapun, mau demo bagaimanapun, menuntut ke Trans Studio, ke Transmart itu kurang tepat. Kalau mau pun ya langsung aja ke Khairul Tanjungnya yang punya gitu, yang punya Trans 7. Lagi pula kasus ini kan udah ditangani, sedang dalam proses penanganan. Kasus ini udah masuk ke DPR, udah didiskusikan di DPR. Dan di DPR pun ya kebanyakan banyak di DPR, baik anggotanya atau petinggi-petinggi di DPR itu alumni-alumni pesantren yang pasti mendukung untuk menuntut Trans 7, yang pasti kemarin merasa tersakiti, merasa terhina, itu sudah ditangani. Kalau maupun tetap mau demo, mau unjuk rasa, mau nuntut, mau tetap tampil gitu, ya gak ke Transmart, ke Trans Studio atau ke Bupati. Kalau maupun berangkat demo ke studio Trans Studio, ke kantor Trans 7, atau ke KPI, atau ke Komdigi, kalau tetap mau pun. Saya sangat tidak setuju gitu kalau ada yang demo yang ngaku-ngaku santri, entah itu santri atau bukan. Nggak yakin gitu kalau yang demo ke Transmart, Trans Studio itu santri. Karena ya kebanyakan akan sangat sulit untuk seorang santri yang keluar dari pondok pesantren. Kalau mungkin kalau alumni pesantren mungkin aja bisa, mungkin aja gitu. Karena Lirboyo pun yang dalam kasus ini sangat sangat kena gitu, karena kan guru mereka yang ditampilkan di konten tersebut, guru mereka yang ditampilkan, pesantren mereka yang ditampilkan, itu gak ngirim loh santrinya. Padahal Lirboyo punya 47.000 santri. Gak disuruh demo tuh santrinya. Yang demo siapa? Yang mendatangi Trans 7 siapa? Para alumninya. Dan langsung tepat gitu. Langsung datang ke Trans 7-nya. Langsung datang, ngajak ngomong yang punya Trans 7, orang-orang di Trans 7, meminta klarifikasi, meminta keterangan terkait konten yang ditampilkan oleh Trans 7 langsung kepada orangnya. Bukan ke Transmart, bukan ke Trans Studio atau ke Bupati. Daripada sekarang gerasa kurusuk, demo sana sini, boleh demo, tapi ya yang tepat juga gitu. Siapa yang di demo, demonya kemana, harus tepat gitu. Apalagi ini kasus sudah ditangani, kalau maupun ya harus tahu kapan rapat di DPR yang membahas kasus ini, datang ke sana, dukung, dorong dari luar gitu. Langsung. Karena ya dengan kelakuan atau dengan perilaku yang segelintir orang yang mengaku santri, gerasa kerusuk sana ke sini, demo sana demo sini, kan yang dilihat jelek itu bukan hanya mereka. Orang-orang gak kenal sama mereka.
Yang kena itu santri. Semua santri yang kena. Kan kasus ini itu yang jadi permasalahan itu, atau yang disindir-sindir itu kan tentang cara santri menghormati atau cara santri menunjukkan adabnya kepada gurunya. Cara santri menunjukkan akhlak kepada gurunya. Kan ini, cara-cara ini yang lagi disorot. Dengan cara-cara kalian yang gerasak gerusuk, demo sana demo sini ke tempat-tempat yang tidak tepat, justru akan banyak orang yang menunjukkan atau yang membenarkan bahwa apa yang dikatakan program Trans 7 itu benar. Dengan adanya kasus ini, kita sebagai santri harus menunjukkan ke orang-orang yang tidak mengenal pesantren, yang tidak mengenal dunia pesantren, yang tidak mengenal santri, bagaimana kita itu berakhlak, beradab. Bagaimana akhlak kita itu, bagaimana adab kita itu. Itu yang harus kita tunjukkan. Apalagi kan ini udah ada orang-orang yang menuntut Trans 7 dengan mekanisme yang benar. Mereka membawa kasus ini ke DPR, di mediasi di DPR. Kita dukung itu. Kita tunggu prosesnya. Kita pantau prosesnya. Daripada kita datang ke Transmart, datang ke Trans Studio, orang-orang yang kerja di sana keganggu, orang-orang yang mau mengunjungi tempat itu terganggu. Jadi menghalangi, jadi mengganggu orang kan jatuhnya. Marah boleh, kesel boleh, tapi ya bijak juga dong, harus bijak. Karena siapa sih yang orang yang gurunya dihina, tempat di mana dia dibesarkan, tempat di mana dia direndahkan oleh orang-orang yang nggak tahu siapa. Siapa yang nggak marah? Siapa yang nggak kesel? Kesel, pasti marah. Tapi ya kemarahan itu jangan gara-gara kita marah kita melakukan hal-hal yang hina, melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Kalau memang mau berkontribusi untuk menuntut kasus ini, mengawal kasus ini, gabung dengan alumni-alumni Lirboyo, alumni-alumni pesantren lain yang sedang mengawal dan sedang membawa kasus ini ke DPR. Kawal itu, gabung dengan mereka. Kalau memang gak mampu untuk datang ke DPR, ya kalian punya handphone, punya HP, ya udah bersuara aja di media sosial, tuh kedengaran juga kan sama semua orang gitu. Bisa dilihat juga kan sama semua orang. Kalian punya keluh kesah apa daripada mendatangi tempat yang dimana tempat itu orang itu gak tahu dengan kasus ini. Mereka Transmart, Trans Studio satu grup dengan Trans 7. Tapi apakah mereka bisa mengintervensi Trans 7? Ya enggak dong. Yang bisa siapa? Yang punya. Khairul Tanjung. Khairul Tanjung. Kalau nggak salah. Atau pemerintah. Yang ke DPR, KPI, Komdigi. Kalau seperti ini terus, gerasak gerusuk kesana kesini terus, yang ditakutkannya masalah ini akan semakin melebar, penyelesaiannya akan sulit ditemukan, gak selesai-selesai, yang akhirnya apa? Banyak kemungkinan ditunggangi oleh orang-orang yang memanfaatkan situasi, yang punya tujuan pribadinya untuk keuntungan pribadi. Jangan sampai kecintaan kita terhadap pesantren, kecintaan kita terhadap guru, kecintaan kita terhadap santri malah jadi memberikan keburukan kepada mereka. Jangan sampai. Kalaupun mau mengejar
orang yang paling bersalah terhadap kasus ini, kejar PH-nya, PH yang membuat konten tersebut. Trans 7, kan jadi kasus ini gini, Trans 7 kerjasama dengan PH yang membuat konten atau program expose under sensor. Program ini atau PH ini mengirim kontennya kepada Trans 7 dan Trans 7 menayangkan. Kesalahan Trans 7 adalah tidak memfilter apa yang dia tayangkan. Dan menurut saya, dan ya ini apresiasi untuk Trans 7, mereka dengan cepat menindaklanjuti tuntutan ini. Mereka sudah minta maaf, khususnya ke Lirboyo. Mereka sudah datang. Mereka ketika didatangi oleh alumni-alumni Lirboyo dan alumni-alumni pesantren lain, mereka berani untuk menemui, dan mereka sudah memutus kerjasama dengan PH yang membuat konten expose under sensor itu. Dan mereka pun udah menghapus konten-konten dari expose under sensor dari semua platform media sosial mereka, platform resmi mereka. Mereka sudah ada tindakan yang berarti mereka menyadari kesalahan mereka. Nah, ini semua kita berharap ini jadi pembelajaran untuk media-media lain ke depannya, agar tidak sembarangan untuk merendahkan bukan hanya pesantren, bukan hanya ulama, tapi merendahkan orang lain, merendahkan tempat-tempat lain di konten-konten mereka, supaya hanya dengan tujuan supaya penontonnya banyak, ratingnya tinggi. Dan kita, ya kalau maupun kita dorong supaya ini jadi catatan untuk KPI, agar kalau Trans 7 mengulangi kesalahan yang sama, kesalahan yang serupa seperti ini, KPI atau Komdigi bisa mencabut hak siarnya. Nah, kalau mau menuntut itu, berarti kita harus datang ke KPI atau ke Komdigi, bukan ke Trans Studio, bukan ke Transmart, atau ke Bupati. Ya mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga kita bisa lebih bijak dalam mengatasi suatu masalah, suatu kasus. Kita bisa menghadapi dengan bijak, dengan pikiran yang dingin, dengan pikiran yang jernih. Dan semoga kasus ini menjadi pelajaran, bukan hanya untuk TV swasta, tetapi untuk kita semua pengguna media sosial. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.